الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي سرفا وعلى آله أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman wa na'udzubika min ahwali hali ahlina. Allahumma ij'al istima'ana fi hadzal majlis istima'ana bi rahmati wal maghfirah waj'alna ba'da iftiraqina fi hadzal majlis iftiraqina bi rahmati wal maghfirati wal isma' walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Suci, Al-Muttasifu bi sifatil kamaliyat, yang mana Allah memiliki sifat kesempurnaan, munazahun an kulli naqsin, dan Allah bersih daripada sifat kekurangan. Rahmat beserta salam semoga Allah tambahkan kepada Habibina wa Sayyidina wa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, wa umumnya kepada segenap umatnya, wa khususnya kepada kita semua yang kumpul pada malam hari ini di Majlis Mu'adzin Jabar dalam acara Ta'limut Ta'alim wal Ibadah Istifadah. Wabil hormat khususan kepada kesepuhan Al-Habib yang telah hadir, dan pada segenap para asatidz, para hujjah, para mu'alimin, para jamaah, wabil khusus kepada Ananda Ustaz muda yang hadir pada malam ini. Semoga Allah berikan kita semua umur yang panjang dan berkah, dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah dunia dan akhirat. Warwina fihima bisnadin hasanin an yasiratin bidomilia ilmu sana tahsafatisin muhmalah. Kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi. Nawawi ada dua, ini Nawawi Muhaddisin, Sarafuddin An-Nawawi, yang makamnya beliau adalah di Damaskus di Suriah, yang waktu diledakkan oleh ISIS kuburannya tidak meledak, malah memancarkan air banyak. Beliau wafat di usia 25 tahun dan beliau tidak pernah menikah. Ketika beliau sedang mengarang kitab Azkar Nawawi, Allah menzahirkan bidadari di hadapannya, sehingga rasa cinta kepada wanita dunia mati, terbeli oleh cintanya satu bidadari. Beda dengan kita pengen nambah lagi. Kitab terakhir karangan Imam Nawawi adalah Majmu' Syarah Muhadzab. Ada yang 20 jilid, ada yang 40 jilid. Sampai beberapa ulama ingin melanjutkan naskah Syarah Muhadzab, tidak ada yang pataknya seperti Imam Nawawi. Di usia 25 tahun, seperti Shahibul Karamahullah Batang, wafat di usia 25 tahun. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabiyatul muhajirah, yaitu sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahunna yura'ina bitakbiri wa taqdis. Sesungguhnya Nabi memerintahkan membaca takbir dan takdis, wa tahlil dan tahlil, wa ya'adana bi anamil bainahunna maskulat mustadiqat, dengan hitungan anamil takdis ya. Nabi menggunakan jari. Kemudian kita mengadopsi ajaran Hindu, yaitu Hindu
pakai tasbih. Nah, nggak masuk ke dalam antasabi kaumin minhu, nggak masuk hadis itu. Dasarnya apa? Karena kita menghitung 33 tasbih dengan mata tasbih. Karena dalam satu hadis ada seseorang, satu riwayat ada seseorang yang suka mendawamkan tasbih sebelum tidur, lalu dia menyimpan 7 batu. Ketika dia akan dimasukkan ke neraka, pintu neraka tertutup oleh 7 batu tersebut karena dia sebelum tidur suka baca subhanallah ditaruh 1, subhanallah ditaruh 1. Maka orang tua dulu, sepuh-sepuh kita suka menggunakan batu kerikil sebagai batu hitungan atakoh kubro atau atakoh Kemudian dia wasiat, kalau saya meninggal nanti ini batu taburkan di atas makam saya, karena akan menjadi saksi. Gitu. Nah, Rasul memerintahkan talil ayat idan nabil anamil dengan hitungan jari. Itu hitungan jari, kemudian dikiaskan dengan tasbih. Itu apakah itu masuk dalam kias istiqra? Karena kias terbagi 2 antara kias istiqra menurut ahli mantik dan ghair istiqra. Mana contoh Rasulullah berkurban dengan onta. Kok kita bisa dengan sapi, dikiaskan sapi dengan onta karena makanannya sama kemudian mengkias Rasulullah, yaitu wakana sallallahu alaihi wasallam akal Hasan Husaina bikabsaini. Rasul mengakikahkan Hasan dan Husain dengan 2 gibas dengan kambing beda, maka dikiaskan dengan domba. Maka sah akikah korban dengan domba usia 1 tahun atau lebih, kupak 1. Kurang 1 tahun tidak sah akikah dengan kambing dengan domba. Nah, kemudian di kita ada akikah dengan kambing mengkias daripada kabsun gibas. Cuma kambing Jawa harus umur 2 tahun ke atas, udah kupak sah dipakai akikah, sah dipakai korban. Ini kalau korban online 1,5 juta sama nasi boknya itu anak kambing apa? Dalam fikih dari kalangan mazhab Syafi'i maupun mazhab non Syafi'i telah diatur tentang sahnya mana hewan yang sah dipakai akikah dan Kalau domba berarti usia 1 tahun atau lebih, ukuran 1. Kalau domba, kalau kambing Jawa 2 tahun atau lebih, kurang daripada itu tidak sah digunakan akikah dan digunakan korban. Kemudian ini ada akikah online. Sedangkan ketika akikah itu harus dipotong kambingnya oleh bapaknya si anak tersebut. Seandainya bapaknya tidak mampu untuk memotong, maka harus mewakilkan kepada orang yang bisa motong. Contoh, saya wakil potongkan kambing akikah putra saya yang bernama A, karena Allah Ta'ala saya terima perwakilan. Sesuatu yang sudah diwakilkan tidak boleh diwakilkan lagi. Itu ijab kabul wakil motong. Itu. Terus di situ ada rukun motong. Menurut mazhab Syafi'i, rukun motong binatang itu memutuskan 5 syarat. Pertama, syarat hulkum tenggorokan. Kedua, mari di sini di samping, hulkum ini ada syarat besar. Terus wadajen di sini. Jadi 2 mari, 2 wadajen, hulkum sah. Menurut kalangan mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki, tenggorokannya aja udah sah. Tapi kalau menurut mazhab dikenal di anak Syafi'i min awalil mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang paling waro-waronya, apik-apiknya mazhab. Itu potong, hulkum, wadajen, marji.
Berarti di samping kiri kanan ada saraf yang disebut mari dan wadajen. Ini harus patah. 2, 3, jadi 5 seluruhnya. Dan makruh motong sampai putus kepalanya. Motong ayam putus kepalanya makruh hukum motongnya gitu. Nah, itu masuk dalam kias istiqro, cuman perbedaan jenis tapi makanannya sama, tetap bisa dikiaskan. Contoh mengkiaskan domba kepada gibas, berarti domba 1 tahun atau lebih. Terus mengkiaskan kambing Jawa jenis etawa, Jawa kacang, Jawa randu, kan kambing Jawa banyak jenisnya, yaitu tetap harus kupak duluan. Maka hati-hati kalau beli akikah, ini udah kupak, periksa, kita buka mulutnya, di situ ada gigi susu berapa, gigi besar berapa. Kalau gigi besar ada 2, berarti ini kambing pernah ompong maka giginya yang jadi di tengah gede, di sampingnya gigi susu tuh. Bukan berarti dia ompong nggak ada giginya, bukan. Bisa di samping gigi-gigi kecil, di tengah pas ada gigi besar 1. Berarti ini gigi pernah ompong terus tumbuh gede, maka dibilang kupak 1. Mau sapi kayak mau kerbau kayak. Apakah sah akikah dengan kerbau? Dalam kitab Syarah Tahqiq di situ diperkenankan, yaitu akikah dengan kerbau. Kiasan lil bakor, mengkias daripada sapi itu. Li'anal bakor kiasan minal ibil, karena sapi mengkias daripada onta. Coba kalau tidak ada hukum kias, kita kudu mesen onta. Nggak bisa korban selain dengan onta. Nah, disitulah Islam memberikan kemudahan. Hanya dibedakan usia. Kalau onta sah 4 tahun, sapi mah 5 tahun, gitu bedanya. Karena mengkias, mengukur artinya kias, maka digunakan di kalangan kita yaitu ijma dan kias. Ijma itu adalah kesepakatan ulama dari kalangan ahli fikih, ahli hadis. Kemudian ada kias ukuran. Gitu. Nah, dikiaskan Rasul menggunakan anamil. Maka orang-orang Jawa, non-Jawa, luar Jawa akhirnya memiliki kesepakatan, yaitu dengan menggunakan mata tasbih yang jumlahnya 99. Itu 99. Kenapa itu 33? Karena Allah itu zat yang maha ganjil, menyukai yang ganjil. Itu sekalipun baca hokolah. Contoh sekarang di musim pancaroba, matahari terbit dari arah utara kalau pagi, itu pertanda pancaroba. Kata ulama Bugiyah Al-Murtasyidin karangan Sayyid Ahmad Asgar mengatakan, kata Sayyid Ahmad Asgar, wa yartafa samsu, bila mana terbit matahari dari arah utara, itu innallaha yanzilu kullu bala'in wahatin fi kulli yaumin khamsa marah. Allah menurunkan bala dan bencana sehari semalam 5 kali. Bala bencana ke muka bumi. Orang Jawa menyebutnya pancaro. Panca itu 5, roba waktu. Jadi 5 waktu bala sehari semalam turun ke bumi selama matahari belum bergeser ke arah timur. Dalam kitab Tahtawid Khobarusaha dan kitab At-Tinibu Ruhani, wakanal muqtaqadimuna, ulama terdahulu bila mana bala turun, mereka suka memotong kambing sebagai sedekah penolak bala, lalu mereka membagikan dagingnya kepada 40 fakir miskin, karena doaul arba'in ka'ambiyail wahid, doa orang 40 bagaikan doa satu nabi. Maka bala akan tertolak dengan sebab menyedekahkan daging hewan. Nah, dalam versi kitab Tibi Ruhani, maka zaman dahulu kala di kerajaan Pajajaran ada sedekah bumi per 5 tahun sekali.
yang digunakan itu memotong hewan, dibuang masak, dibagiin, dimakan di perapatan dulu mah. Tuh, dibid'ah-bid'ahkan. Pada itu rujukannya dari kitab At-Tibu Ruhani dan Tahtawi Khobarusah. Pengarangnya rata-rata kalau kitab Hikmah Al-Hasani, jarang Al-Husaini. Itu. Nah, pancaroba. Apa bentuknya pancaroba? Az-zukam, waqah-qahah, batuk dan pilek. Itu. Betul sekarang? Laju terus yazilu riwat ta'am, akan hilangnya pencium. Ada yang 3 hari hilang penciuman. Wah, dibarengi dengan fitnah corona. Yang untung WHO sama Jokowi. Tuh, hilang penciuman. Nih, pancaroba. Terus hilang rasa. Rokok rasanya kalau kena pancaroba seperti kita ngisep bakaran jejak. Nih, minyak wangi dipakai, ceritanya ke musola saya. Pakai minyak wangi gak nyium. Sehari, 2 hari, 3 hari, ada saudara, gue hilang penciuman, hilang rasa, obatnya apa? Ambil takokak, katanya. Makan takokak 5 biji, pulih. Dimakan mentah takokak. Terong Cina, takokak. Terong kokak. Yang kecil-kecil di kebun banyak. Itu yang namanya burung emprit itu. Itu kan dia itu pahit agak getir, takokak. Saya makan 5 biji, rasa pulih kembali. Itu. Ini bicara bukti takokak. Kemudian saya lihat dalam medis Ibnu Sina. Ibnu Sina menggunakan jahe merah segini dengan gula. Ibnu Sina ini dalam medisnya untuk menghantam penyakit-penyakit yang sifatnya pancaroba yang sudah nempel di badan, batuk, pilek, badan pada kaku. Tuh, ini semua apa yang nyalain corona? Corona nggak nular. Itu nggak nular. Corona udah diceritakan oleh Rasulullah dalam kitab Asrarul Muntaliqah. Ketika sedang kumpul begini dengan sahabat, para sahabat, satu sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, ma'alamatus sa'ah, apa tanda kiamat? Kasratul harj, malah harj, ya Rasulullah. Akan banyak harj. Qalu mal harj, ya Rasulullah. Apa harj itu? Al-qitalu baina kulli bilad, peperangan di tiap-tiap negeri. Sekarang kita aman dengan perang politiknya di luar, perang fisik. Betul. Suma ba'dahu ya Rasulullah, setelahnya apa? Yanzilul wabaiyah allati lam takun fil aslam. Kata Rasulullah, akan turun wabah yang tidak ada di masa nabi-nabi terdahulu. Itu ujian untuk umat akhir zaman. Wa mal wabaiyah ya Rasulullah. Apa bentuk wabah itu ya Rasulullah? Al-inbijiliu tuyur. Satu, kata Nabi, inbiliju itu bahasa Arab loh. Flu burung. Kedua, wa inbilijul hijir, flu babi. Ketiga, wahamal korona, demam koron. Ya Rasulullah, hal yang takiluna korona bainanas. Apakah korona itu menular kepada manusia? Kata Nabi, tidak. Kam yankusu fil ardi hadza korona ya Rasulullah. Sahabat bertanya, berapa lama korona menetap di muka bumi? Arba'ata asyara yauman mutawaliyat, 14 hari 14 malam. Udah, virusnya mati. Kok ini ampun dari Wuhan sampai luar-luar ke sini, bingung ini corona WHO apa bisnis. Masa kalau kita tidak percaya kepada ucapan Nabi, ya kita kufur. Itu karena wa mayuntiku anil hawa in huwa illa wahyu. Rasul enggak pernah bicara daripada hawa nafsu. Gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hamal corona aminallahi ta'ala aminal insan. Penyakit corona ini apa hakikat dari Allah, apa perbuatan manusia? Hatta yas'abu, sehingga sulit para peneliti untuk mengetahui asal usulnya ini corona.
Rasul menjawab, ini adalah para pekerjaan ilmuwan. Tujuan? Rasul menjawab, tujuan ingin menguasai perekonomian dunia. WHO bisnis. Kitab apa? Asasul Muntaliqat, karangan siapa? Sayyid Abu Bakar Al-Kaf, seorang habaib bermarga Al-Kaf. Itu kita harus percaya kalau datangnya dari lisannya Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Zuriyah itu memiliki zat ilmu. Kalau orang-orang itu tak sifat ilmu. Kenapa disebut ustadz? Karena ada sifat ilmu pada dirinya. Kalau memang nggak ada sifat ilmu, amat nyebut ustadz kan itu kira-kira. Karena ada sifat ilmu, walaupun dia hanya bisa ngedoa, ngancurin tumpeng, tetap dipanggilnya karena ada ilmu doa untuk ngancurin tumpeng, maka disebut ustadz tumpeng. Sampai berebut tumpeng. Apa Ustadz Musa nama Ustadz itu berebut tumpeng? Nah, itu yang disebut sifat ilmu. Wah, ini jago ngajinya dalam pan fikih, pan tafsir, pan nahwu, pan soroh. Maka dia punya sifat ilmu, maka dipanggil ustadz ajengan atau kiai. Itu. Coba kalau orang itu tidak memiliki sifat ilmu, ya orang manggil biasa. Betul? Kan ada sifat ilmu, dia digelari ustadz. Hakikatnya pangkat dari Allah. Ini ngurus pangkat dari Allah itu susah banget. Saya kemarin baca dalam kitab Hilyatul Auliya, kata Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kalau kiai nyeritain sedekah, kiainya tidak pernah sedekah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, dia akan masuk neraka peringkat pertama. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ini kiai menceritakan amalan, siapa yang sholat ini 2 rakaat ganjarannya begini, baca salawat ini 2 rakaat ganjarannya begini. Tapi kiai itu tidak melakukan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, dia terdahulu ke neraka. Dijawab oleh Imam Muhammad Al-Bagir, bila mana seorang alim yang beramal dengan ilmunya mati, maka iblis beruntung. Daripada dia menggoda 70 manusia ahli ibadah, lebih baik dia kehilangan kiai satu yang bisa ngaji dan beramal. Nah itu sifat, namanya sifat ilmu. Kalau habaib dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia nggak bisa ngaji, tetap zatun ilmiyatun kana fi nafsihi, ada pada dirinya. Itu karena memiliki laduni sirri. Nah, laduni sirri beda. Kekuatan otak dzurriyyah Rasulullah dengan non dzurriyyah. Ini non dzurriyyah ngaji 10 tahun, dzurriyyah 5 tahun, perbandingan kita kejar yang 10 tahun. Karena kata Ibnu Abbas dalam kitab Syarhul Mu'abbad di Maliki Ali Muhammad, Allah memberikan laduni siri kepada dzurriyyah Rasulullah SAW, yaitu IQ kecerdasan yang luar biasa. Itu. Ya kalau bukan dzurriyyah, contoh Muhammad Ibn Abdul Wahab, contoh. Siapa lagi yang berpaham Mujassimah? Al-Imam Taqiyuddin, ya. Atau disebut Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Hurani bermazhab Hambali. Dia hidup sejaman dengan Imam Taqiyuddin Subki, cucu daripada Abu Bakar Siddiq. Menurut Imam Taqiyuddin Subki, Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Hurani, otak, memori dengan ilmu lebih banyak ilmu dibanding memorinya misalnya 5 giga, ilmunya 100 giga, kagak muat, akhirnya hang. Berujung pemahaman itu mengatakan paham Mujassimah Allah berwujud, duduk di singgasana, karena itu kebanyakan ilmu, memorinya nggak kuat, kecil. Gitu. Dari dzurriyyah, Allahu Akbar, nggak ada yang bisa nyontoh dzurriyyah.
Imam Ali Zainal Abidin, lihat dalam kitab Hilyatul Auliya. Kalau jam 12 tuh ngider ke kampung-kampung Madinah, naruhin gandum di tiap-tiap pintu. Ketahuan setelah wafat ininya gosok. Masa sholat subuh udah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah keluar menuju Masjid Nabawi, dikagetkan di tiap-tiap pintu ada gandum. Kadang dengan uangnya. Karena kata Imam Ali Zainal Abidin, buat apa duit? Kalau nggak jadi akhirat dibagiin terus dia. Kalau kita makan, ya Allah, kok mau nggak baginya bini udah melotot. Bedanya di situ. Kenapa disebut Zainal Abidin? Sehari semalam beliau sholat sunatnya 1000 rakaat. Zainal Abidin aja penghias ahli ibadah. Wa kana radhiyallahu anhu idza shalla ala jadihi bi astaril Ka'bah. Imam Ali Zainal Abidin kalau membaca sholawat nariyah bi astaril Ka'bah di pinggir Ka'bah 4444 sendiri. Karena sholawat nariyah itu dari Imam Ali Zainal Abidin narasumbernya. Itu nggak bedanya Yasin Fadilah. Yasin Fadilah dari siapa? Dari Ali Imam Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dulu saya paling anti baca Yasin Fadilah. Karena kalau saya jujur aja pribadi tidak mau baca wirid kalau sanadnya nggak nyambung sampai Rasulullah. Saya baca ratib nggak mau, sehingga saya mencari guru ijazah sampai sanad ratib mentok ke Sahihul Ratib. Maka saya sisi ratib jelas saya ijazah dari fulan dari fulan dari fulan. Saya nggak mau baca ratib al-atas tanpa tembus kepada Syekh Abdurrahman al-Atas. Saya nggak mau baca tiba tanpa tembus ijazah nasab keguruan saya sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai As-Saibani. Saya nggak mau baca burdah sehingga saya harus punya sanad ijazah tembus kepada Tajul Muhyiddin Muhammad Al-Busiri. Gitu. Berjuang saya ilmu sanad ke guru. Gitu. Karena harus jelas kan kesanadan guru gitu. Saya dulu nggak pernah baca ratib badan. Nah, kenapa nggak baca ratib badan? Saya belum punya guru yang mentok sanadnya sampai Sahihul Ratib. Alhamdulillah saya dapat ijazah mentok sampai Sahihul Ratib. Alatos mentok sampai Sahihul Ratib alat. Karena saya ngeri man la syekho pasehu syaiton. Orang yang nasab gurunya kagak mentok, gurunya setan. Tuh. Mari. Ada seorang habaib nanya, itu suka baca burdah enggak? Alasannya, saya belum ijazah sampai Sahihul Burdah, mentoknya sanad. Itu. Ente suka baca diba? Enggak, dulu kan namanya diba. Kalau sekarang kan simtuduror ya. Dia ulami. Enggak. Ente suka baca Saraf Al-Anam? Enggak. Alasannya, saya belum punya ijazah yang mentok sampai Saraf Al-Anam. Ya dengan perjuangan tenaga saya, alhamdulillah semua terkabul. Sanad wirid gitu. Maka jangan diragukan, sehingga Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya, tidak boleh ada muridku yang masuk ke neraka jahanam. Maka di hari kiamat nanti aku akan berdiri di pintu jahanam. Jangan sampai orang yang membaca ratibku masuk ke dalam jahanam. Penjaminannya sampai begitu. Seorang guru besar Qutbul Irsyad Gausul Ibad Wan Bilad, itu yang matanya buta dari kecil bisa mengarang 99 jilid kitab. Kita yang melek aja bawa ngarang kita. Sahihul Ratib marham. Dalam kitab Tajul Arus beliau datang ke Indonesia setahun 3 kali. Dalam Tajul Arus lihat, menghadap Sultan Tirtayasa, Sultan ke-6 Banten, menitipkan para zuriyah yang dakwah ke Indonesia kepada Sultan Tirtayasa. Ini bukan cerita ngarang-ngarang, buka Tajul Arus. Kitab Tajul Arus 2 jilid tebal-tebal segini. Itu Sahihul Ratib itu setahun 3 kali datang ke Indonesia. Dulu kan dari Arab ke Indonesia, Yaman memang kagak puyeng, kapalnya aja kapal layar. Ke Mekah aja 9 bulan. Kapal layar kan yang bawa manual bener.
ngikuti arah angin. Kalau sekarang udah injection kapal laut. Dulu coba kalau sini ke Palembang bisa sebulan tuh di kapal layar. Makanya Belanda menjajah Indonesia dengan 15 kapal. Kau kita. Itu saya berarti perjalanan dari tanah Tarim ke Indonesia zaman kapal layar. Karena belum ada kapal mesin. Berangkat haji aja tahun 82 baru naik pesawat. Itu. Karena cintanya beliau kepada para pendakwah dari Yaman, beliau mendatangi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Abdul Fattah Tirtayasa didatangi dan dititipkan para pendakwah dari Yaman. Itu saksi tertulis kitab Tajul Aros. Itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib masuk ke negeri Pajajaran pada abad ke-berapa? Yaitu abad ke-600. Tercatat dalam catatan Pajajaran kedatangan Imam Ali sampai menikahkan Raja Handarun dengan Dewi Ningrum. Itu tercatat. Pedang Imam Ali yang datang di kerajaan Panjalu karena Raja Panjalu murid Imam Ali. Tercatat semuanya. Itu karena orang Sunda itu bukan suku. Itu apa PPKM berlaku Bali Jawa, Sunda enggak. Maka orang Sunda ketika ditanya, kamu suku? Bukan, kami negeri, bangsa Sunda. Alasannya karena kami keturunan daripada orang-orang India, suku Tamil yang imigran ke tanah Pasundan. Jelas catatan ada manuskrip kuno sebagai saksi bukti orang Sunda itu adalah bangsa bukan suku. Ada kerajaan peninggalannya banyak, barang buktinya orang Sunda banyak. Maka PPKM berlaku, Jawa Bali, Sunda enggak. Dalil yang digunakan oleh Rasulullah, oleh para ulama ketika mengkiaskan wahusya ila kibiji minahlah, yaitu ketika Maryam alaihissalam mau memuji kepada Allah, bingung karena tidak punya mata tas, maka menyenderlah Maryam ke satu pohon kurma yang sudah mati ratusan tahun, kemudian hidup seketika, berbuah seketika, matang seketika, berguguran seketika. Kata Jibril, khudhi, ambil Maryam, jadikanlah biji korma itu sebagai mata tas. Itu dalil alasannya dari Al-Quran. Jadi setiap sesuatu itu ada dalil. Tahlil, qaulu la ilaha illallah. Gitu. Karena di masa orang-orang Arab kuno yang belum Islam, Rasul belum diutus, tetap orang Arab kalau menyebut Allah dengan la ilaha illallah. Itu. Karena itu semasa-masa fatrah. Karena di antara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit 3 abad setengah, setelah diangkat ke langit, di situ Allah mengutus Nabi yang bernama Jirjis. Jirjis menyebarkan ajaran Isa 100 tahun, kemudian menuju ke 360 tahun lahir Nabi Muhammad, Jirjis wafat. Itu dalam kitab Tarikhul Anbiya. Itu. Jadi kita suka baca Qisasul Anbiya karangan Wahabi. Kalau karangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Tarikhul Anbiya. Itu bentrok jadinya. Hanya bahasanya Qisasul Anbiya. Itu karangan Wahabi, nandingi daripada kitab Tarikhul Anbiya. Walil istinati ayat udu ada tasbih mustagisati bil anamil indal hajati. Kalau memang sudah tidak ada mata tasbih, maka bil anamil. Subhanallah, subhanallah. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tinggal dikalikan. Itu.
Memang selama hidup Rasulullah belum pernah menggunakan anak tasbih, mata tasbih. Rasul selalu menggunakan anamil, jari-jari tangan untuk menghit. Apakah kalau pakai tasbih itu masuk bidah qobliyah? Tidak, bidah hasanah. Masuknya yusabu failuha, diganjar orang yang ngerjainnya. Itu. Saya baca kemarin dalam salah satu kitab ajaran Hindu, Samriti namanya itu kitab, menegaskan Resi Barada dalam sabdanya kepada orang-orang Hindu, karena Hindu ini ajaran Nabi Allah Hinduil alaihissalam yang dibawa ke tanah India oleh Nabi Allah Hinduil. Nabi Allah Hinduil nabi, bukan rasul. Itu. Maka Empu Barada mengatakan umat Nabi tersebut akan menggunakan mata-mata tasbih. Maka sebelum mereka menggunakannya, ayo kita ambil berkah untuk menggunakannya. Maka Hindu lebih dulu ambil berkah dari Islam. Udah diramalkan akan kedatangannya oleh Resi Barada, dan Islam akan menggunakan mata udah diramalkan. Ayo kita dahului. Kenapa? Hindu paling anti naik onta. Kenapa? Karena itu adalah kendaraan narangsanga, kendaraan manusia suci yang akan lahir di kota Magadha, Mekah. Itu. Maka Hindu nggak berani naik onta. Culangung kalau Rasulullah bilang, galil hadap. Karena itu adalah kendaraannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya tentang masalah anak tasbih dalam Mahabharata sudah diramalkan. Bahkan umatnya akan memegang alat hitung untuk memuji Tuhan. Alat hitung itu sebelum mereka lahir dan nabinya. Mari kita gunakan itu, ngambil berkah kepadanya, kepada umat dan nabinya. Maka ketika Islam dibawa oleh Babursa ke tanah Hindustan, para resi di situ semuanya menggunakan syahadat tanpa dipaksa, karena mereka sudah membaca dalam Weda mereka. Itu. Maka Islam masuk ke tanah India tidak ada pertumpahan darah, karena mereka sudah tahu itu dari kitab-kitab mereka. Cuman sebagian yang nggak bedanya Nasrani dan Yahudi sebagian beriman, karena dalam Al-Quran diterangkan pala maja'u qalu hadza sihrun mubin ba'duhum amanu wa ba'duhum kafaru. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi, wa idz qala Isa bin Maryam li bani Israil, berkata Isa putra Maryam kepada anak turunan Yakub. Karena Israel ini adalah anak keturunan Yakub, jumlahnya 12 anak. Paling tua adalah Lawi, kedua Simeon, ketiga Natali. Anak Nabi Yakub 12. Anak Nabi Ismail 100. Itu. Yakub anak Ishak. Ishak kakak daripada Ismail, lain Ishak dari istri tua, Ismail dari istri muda. Beda usianya 11 tahun. Ismail sudah 11 tahun, Ishak baru lahir. Kenapa disebut Ishak? Saking gembiranya tuh Siti Sarah. Itu. Nah, setelah Sarah mati, Nabi Ibrahim menikah dengan Konturo, punya 6 anak laki-laki yang tercatat dalam kitab Tafsir Hozin. Jadi Nabi Ibrahim anaknya 8 laki-laki semua. Pemecah rekor adalah satu Arab. Nabi Ismail memiliki anak 100, membawahi 70 suku, satu suku 100 kakak. Anak turunan Nabi Ismail sampai jadi berasuku. Karena apa? Dulu Mekah itu kosong, nggak ada orang. Coba Nabi Ismail dan ibunya, kenapa diasingkan? Karena istri tua dan istri muda kagak ada akurnya. Yang muda udah punya anak, yang tua hanya perang terus. Nabi Ibrahim kebingungan. Udah Ibrahim kata Allah dihijrahkan. Hanya hijrah membawa istri kedua. Rabbi askantu, wahai Tuhanku, aku tinggal bil ardi ghairi zar'in, di satu tempat yang tidak ada tumbuh. Maka ada apa dulu?
adanya air Zam-Zam karena mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Setelah adanya air Zam-Zam melalui Safa Marwah, kemudian Ismail menghentakkan kakinya dan memancar air. Ibunya datang, Zam-Zam, Zam-Zam, stop, Zam-Zam itu. Kalau tidak stop, lakanal makatu bahron, maka Mekah bisa jadi laut. Kalau tidak di stop, ini segitu di stop tiap hari diangkut ribuan tangki, gak habis-habis di Zam-Zam. Itu karena selain daripada sumur Zam-Zam, air di situ air sulingan dari Jeddah, dari air laut. Itu air Bangsono asin, pakai mandi gak enak. Zam-Zam itu asal usulnya istri tua berantem sama istri muda, maka resikonya poligami dong gitu no. Istri Nabi aja berantem. Ya kita Nabi bukan kiai, bukan ustadz, bukan wajar dilempar. Seorang sahabat curhat ke Sayyidina Umar tentang rumah tangga, lihat Sayyidina Umar lagi dilemparin pakai panci mobilnya gitu. Terus Sayyidina Umar, iblis aja sama Sayyidina Umar takut. Ketika sungai Nil marah, nggak mau mengeluarkan airnya, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim min Umar ibn al-Khattab ila Nil, ya Nil naba ma'aki. Itu Nil kering ketika dilempar surat oleh Amr bin As, surat dari Umar, keluar air. Penjaga sungai Nil kabur jin semua. Jangan jin, rajanya jin aja iblis takut sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ketika sahabat akan curhat urusan rumah tangga, lalu Sayyidina Umar dilemparin pakai penggorengan. Kata sahabat, iblis takut saya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu takut sama istrinya, lemparin pakai penggorengan, balik dulu. Gitu. Begitu juga istri Nabi Ibrahim, seandainya tidak dihijrahkan istri muda ke Mekah, maka di situ tidak akan ada sumur Zam-Zam, dan tidak ada lari Safa Marwah, dan tidak ada nginap di Muzdalifah, dan tidak ada lontar jumroh. Karena ketika Ismail akan dipotong oleh ayahnya Ibrahim, "Hai Ismail, ente mau dipotong," kata iblis. Maka Ismail ambil batu dilempar, maka ada lempar jumroh. Nah, zaman Nabi Adam cuma tawaf doang, mata halul. Itu Nabi Adam menjalankan haji 40 kali, jalan kaki dari India ke Mekah, perjalanan 1 bulan. Itu langkah Nabi Adam. Karena tingginya Nabi Adam 80 hasta, lebar badan 40 hasta. 1 bulan dari Gunung Himalaya yang ketinggiannya 1500 dari permukaan laut, karena Nabi Adam diturunkan di Gunung Himalaya. Siti Jeddah di Siti Hawa di Jeddah. Maka di situ ada momen ya, bekas pertemuan Nabi Adam dan Siti Jeddah. Itu di zaman Rasulullah aja Mekah Madinah perjalanan 3 bulan naik onta. Sekarang Mekah Madinah alhamdulillah 7 jam pakai bis. Itu makanya Masya Allah luar biasa. Pantas dari Indonesia dulu zaman kakek saya tahun 21, 9 bulan bolak balik, bekal bawa sendiri dari rumah. Di sana paling boleh nyuci, belangsak banget tuh lo naik haji itu, benar-benar masyarakat itu prihatin. Akhirnya dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dari keturunan Ishak, disebut lahir Bani Israel, gitu ya. Ishak pun anak Yakub. Yakub punya adik kembar Eswa. Eswa menjadi bapaknya bangsa Eropa. Itu Eswa adik daripada Yakub. Maka Eswa menjadi bapak orang-orang Eropa, termasuk orang Romawi. Pasukan Imam Mahdi 30.000 dari keturunan Eswa. Gitu. 30.000 dari keturunan Eswa. Dari keturunan Ismail yang banyak menjadi 70 suku. Luar biasa. Maka kata Nabi, Bugdul Arab nipakut, membenci Arab munafik. Wafi riwayatin kufrun, membenci Arab malah kufur. Itu jangan membenci Habaib, membenci Arab. Kata Rasulullah, kata sahabat, alasannya apa? Ana minal Arab, di anna Qur'ana bi kalamil Arab. Aku bangsa Arab, Quran bahasa Arab.
Abdulul kalam kalamul Arab. Bahasa yang udah paling utama adalah bahasa Arab. Lianna ahlal jannah yatakallamuna bil arabiyah, wa ahli surga akan bicara dengan bahasa Arab. Ahlun nar bi kalamil hindi, ahli neraka akan bicara dengan bahasa Hindustan. Kita nggak perlu kursus bahasa India. Mati masuk neraka aja pintar di neraka ngomong India. Karena ahli neraka bahasanya bahasa Hindi. Itu nanti bahasa ada dua di akhirat. Ahli surga bahasa Arab, ahli neraka bahasa India. Mereka gitu. Jadi bahasa yang berlaku di akhirat itu dua, Arab dan India. Ahli neraka India, ahli surga Arab. Karena hidup dua kali ya, mati satu kali. Karena kita hidup dua kali, kehidupan yang sementara dan abadi. Ketika manusia ahli surga sudah di surga semua, ahli neraka sudah neraka semua, Allah memanggil Nabi Yahya alaihissalam untuk memotong makhluk yang namanya maut. Dipotong itu makhluk yang namanya maut di antara surga dan neraka. Maka di situ tidak ada kematian lagi, yang ada kehidupan abadi. Wa farqun finnar wa farqun bil jannah, satu kelompok di surga, satu kelompok. Nah, maka umat Nabi Muhammad banyak yang mati membawa dosa. Ummati, kata Rasulullah, umatku. Gitu. Yadkhuluna min kubirihim bidunubihim, mereka akan masuk ke dalam kubur bawa dosa. Wa yakhrujuna min kuburihim bighairi dzunub, dia akan keluar dari kubur tanpa dosa. Kok bisa gitu sih kata sahabat ya Rasulullah? Bidu'ai ahlihi wa qaribihi, selalu memintakan pengampunan oleh keluarga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu. Minta pengampunan. Maka ketika kita sedekah makanan, maka pahala sedekah itu diambil oleh malaikat, kemudian diserahkan kepada semua ahli kubur kita. Itu Rasulullah menerangkan langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib dalam yaitu kitab tanya jawab antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Ya Ali, kata Rasulullah, bila mana engkau melakukan sedekah, maka pahala sedekah itu akan direbut oleh malaikat, kemudian dibagikan ke kubur-kubur keluarga orang yang sedekah tersebut. Maka dia bangkit dari kubur tanpa dosa. Sedekah makanan, sedekah minuman, dan contoh begini. Ini nyampe semua kali kubur kebaikan-kebaikan gitu. Sampai. Maka kita jangan sayang nyumbang aku aja, apa untuk kita juga, untuk ahli kubur kita juga. Itu. Dan di sini sekarang ada orang, karena ini tamu Allah, tamu sahibul majlis. Satu tamu akan membawa 1000 dosa yang punya rumah. Jadi kalau kita ditamuin seseorang, kita harus senang. Karena tamu akan membawa 1000 dosa kita. Itu. Wa idza ja'at, bila mana datang tamu, kata Rasulullah, dakhala al-rahmatin, masuk 1000 rahmat. Wa idza raja', dan bila mana tamu pulang membawa 1000 dosa yang punya ruh. Lalu di tengah jalan dosa tersebut, Allah memerintahkan malaikat, hei malaikat, ambil dosa 1000 dosa yang dibawa oleh tamu itu, buang ke laut. Maka malaikat mengambilnya dan membuang ke laut. Soro hayawanan, maka jadi binatang buas monster laut. Kalau itu dosa oleh malaikat dibuang ke gunung, gunung akan meledak. Saking dahsyatnya dosa saya. Dibuang ke sungai, sungai akan kering. Jalan satu-satunya daripada dosa manusia ini merusak, lebih baik dibuang ke laut. Maka dari dosa manusia dijauh, jadikan monster-monster laut yang buas. Saya kemarin baca dalam kitab Hilyatul Auliya tentang dosa manusia yang dibawa oleh tamu, berjalan direbut oleh
malaikat dibuang ke laut jadi binatang buas. Itu tamu satu. Kalau tamu dua, 2000 dosa. Kalau tamu tiga, 3000 dosa. Dibawa 3000 rahmat masuk rumah kita. Maka kata Nabi, orang yang rumahnya enggak kemasukan tamu, maka rumah itu tidak kemasukan 1000 rahmat. Maka rumah itu akan nampak angker. Maka gak angkernya rumah di pagar, assalamualaikum, udah teriak-teriak kenceng, gak kedengeran bel, kagak ada, ampun dah. Sekali pas dengar, oh lo, gue siapa? Jauh dekat tetap tamu. Muliakanlah dia. Gitu. Menguntungkan tamu itu sebenarnya kalau dikaji dengan ilmu. Karena hadis-hadis tentang tamu itu nggak ada hadis doib, nggak ada hadis mautu. Gitu. Jadi tamu datang ke rumah kita, bawa 1000 rahmat, balik ngegondol 1000 dosa kita. Dosa yang dibawa, dosa kabair, dosa gede, dosa nggak sholat, dosa nggak puasa, dosa zina, macam-macam. Makanya Allah mencegah jangan dibuang ke gunung, bahaya, bisa meledak. Kalau gunung Banjar meledak, udah jelas 7 kecamatan kena. Jokowi baru-baru nyumbang orang yang kena musibah. Negara lagi belangsak begini. Itu. Kita kena PPKM, nggak boleh kemana-mana, diempanin, enggak. Ya repot. Sedangkan nggak gitu, punya anak 4, yang 5, yang istrinya 3, yang 2, pada asik kan kehidupan di lingkungan. Itu Allahu Akbar. Sekarang bertamu tidak ada. PPKM jangan bertamu lah, itu tamu bawa 1000 rahmat, nggak bawa penyakit tamu lah. Wa idza da'a pun, bila mana datang tamu, hamala al-rahmatin, dia membawa 1000 rahmat. Baliknya bawa 1000 dosa kita. Nguntungin ngerugiin tuh. Nguntungin. Kalau salamannya begini, ada cewek. Sedangkan hadis mengatakan bila mana kita salam dan bersentuhan sampai mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, maka berguguran dosa dari salat latang. Iya. Monggo cewek. Ampun, kita lagi dibikin bodoh mau PKM, lagi dibodohin. Itu sholat jaga jarak benar, pakai masker, diam selfie ngumpul. Ayo udah baca masjid ngumpul selfie. Sholat jarak, benar-benar tolol banget, lagi dibikin tolol sama pemerintah. Itu ganas-ganas sekarang lagi politisasi, tangkap. Itu kemarin ustadz yang harus merapatkan sab ditangkap langsung, politisasi hukum sekarang. Allahu Akbar. Wa iza nazalallahu ta'ala al-bala wal ahad syrifatin ilal masajid. Bila mana Allah akan menurunkan bala bencana dari langit, Allah menengok masjid. Apa masjid ini kosong atau penuh? Kalau kosong, li'anal bala ya'um, bala akan menyebut. Kalau penuh, balik lagi ke langit. Nggak jadi turunin. Itu. Lah ini masjid sudah dikosongin malah digembok. Makanya nantang bala. Ada garis polisi lagi. Ya sedangkan sekarang kan lagi musim pancaroba. Itu. Sedangkan merapatkan jajaran itu adalah innallaha wa malaikatu yusholluna ala shofil awal. Allah dan para malaikat memintakan rahmat untuk jajaran pertama. Kan nggak boleh, jarang. Kata sudul halal, kata Nabi SAW, pakai masudul halal, rapatkan jajaran, jangan dikasih enggak. Karena takut masuk set. Oh, sekarang setan itu lari-larian bukan masuk. Maraton. Kenapa keyakinan kita bisa kalah? Bingung saya. Corona itu malu. Kita malu. Kenapa kita mesti takut sama makhluk? Itu. Mati udah ditentukan oleh Allah. Jujur ya, di kampung saya 5 hari 18 orang 5 hari. Berikut sepupu saya 4 hari 2. Satu keluarga, anak 3, emaknya 1. 5 hari.
Perjalanan matinya harus begitu, ngapain kita nyalain penyakit? Kula yusibana ila maka taballahu, udah jelas. Tidak akan orang itu tertimpa musibah, melainkan musibah itu sudah Allah pardukan kepadanya, Allah haruskan kepada huwa maulana, Allah yang mengurus kita. Wa ilaihi falyatawakkalun, dan kepada dialah kita tawakal. Intinya kita sudah menjalankan ikhtiar dengan cara, ikhtiar dengan tenaga, terakhir ikhtiar dengan doa. Vitamin udah kita makan nih, itu sampai terkokak. Gitu. Karena bala ini memang kenyataan 5 tahun sekali pancaroba turun. Perhatikan matahari, sekarang terbit masih dari sana, lurus. Kalau udah ke timur aman. Gitu. Ulama dulu yaitu dengan mengadakan sedekah memotong kambing, disedekahkan dagingnya untuk menolak pancaroba. Karena kita mah sayang beli kambingnya juga. Susah amat beli kambing patungan kabuli, sedekahkan pakai miskin. Itu kembali kepada permasalahan tadi, jadi jelas memakai anak tasbih itu bid'ah hasanah, mengkias daripada anamil jari-jari Rasulullah SAW. Dikembangkannya orang-orang Hindu, memang orang Hindu melihat dalam kitab mereka, bahkan umat Nabi akhir zaman, dia akan memuji Tuhannya sambil memegang tasbih. Maka kata Empu Barada atau Resi Barada, ayo kita ambil berkah, dahului dia. Itu dahulu dia. Maka ketika Islam dibawa oleh Babur Shah, orang Hindu gak sulit masuk Islam, sampai bisa jadi negara Pakistan itu. Babur Shah meninggal, naik anaknya Humayun meninggal, naik anaknya. Itu Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin meninggal, naik anaknya Jahangir. Jahangir meninggal, Hamidah jadi raja. Hamidah meninggal, Bahadur Shah. Disitulah India dijajah oleh Inggris, kemudian Inggris memproklamirkan seorang nabi bernama Mirza Ghulam. Itu nabi buatan Inggris untuk menghancurkan Islam di daratan India. Karena Islam itu harus dirusak dengan Islam lagi. Yufsidul Islam bil Islam, kata Nabi, Islam akan dirusak oleh Islam lagi. Karena yang tahu kelemahan Islam orang Islam. Itu contohnya zaman Belanda yang tahu kelemahan masyarakat Indonesia yang tekun ibadah, nggak mempan ditembak segala macam, itu orang-orang kita yang jadi kacung. Makanya lama merdeka. Jamalia baca Belanda kuno. Kenapa Indonesia lama merdeka dari Belanda? Karena tidak sedikit ulama yang pro penjajah. Sebagian ulama pro penjajah, sebagian ulama menentang penjajah kolonial. Maka diadu dombakan oleh Belanda antara NU Said Agil dengan NU Gus Najib. Itu yang sekarang film dulu lagi diputar nih. Cuman beda orangnya doang. Siaran ulang. Ormas Islam yang dibawa oleh Habib Rizik Syihab tidak menggaungkan khilafah. Tidak. Walaupun khilafah itu fardu dalam Islam. Tidak. Ormas nahi munkar, karena mayoritas kiai kita amar ma'ruf doang. Sedekah lo. Sedekah we dibaca, ada guru sedekah ke kiai. Dokah. Ya nahi munkar kagak pada berani. Karena nahi munkar punya resiko. Imam Maliki punya resiko dengan penguasa. Imam Syafi'i sampai ngalamin di penjara, dicampuk. Apalagi Imam Hambali, ngeri dalam kisah Imam Hambali sampai pada bolong. Bertahan karena Imam Hambali nggak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai dipaksa dirayu, ayo Hambali katakan, nanti lu gua kasih upah. Enggak, seandainya aku mengatakan Al-Quran makhluk, maka Islam akan pada sesat. Masa-masa yang akan datang. Bertahan, dikasih jabatan susah, ke Habib Rizik susah, dikasih jabatan, dikasih beritanya susah.
Datang aja ulama abal-abal dari timur, cengenges, itu. Cengenges langsung pro sana. Betul? Nih duit, diam dulu. Nih duit. Nih duit. Kalian nggak mau duit, kerangkeng. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Kristi, persis manakibnya Imam Ahmad bin Hanbal, mempertahankan hak sampai menaruhkan nyawa, sampai tidak merasakan kenikmatan dunia. Dari pebuangan balik ke Indonesia ditangkap lagi. Maka diselargaskan Sayyidul Zuhada, pemimpin orang-orang zuhud di masa ini. Dengan odong-odong beda datang, Assalamualaikum, idajal alimu ila babi sultan, para kakakora babu sultan, bahwa syaitunul ahras. Bila mana kamu lihat ustaz datang ke kantor desa, keterak-ketrok pintu desa. Kemudian kepala desa bikin ketidakadilan, dia tidak berani ngomong karena sering dikasih duit oleh kepala desa. Maka itu bukan kiai, itu setan bisu. Kita punya setan bisu di atas. Itu di sampingnya setan beneran ada setan bisu. Apa komennya setan bisu? Diam. Itu nggak bedanya seekor helder yang gonggongannya hebat, tapi kalau di lantai mau ngomong apa? Imam Ahlul Bait semuanya emang enak hidupnya, enggak hidup. Al-Imam Muhammad Ar-Ridho oleh Harun Ar-Rasyid dimasukkan ke gua yang di dalamnya penuh dengan harimau yang 1 bulan nggak dikasih makan. Percis perjalanan hidup Nabiullah Daniel alaihissalam. Al-Imam Muhammad Ridho, adik kakak Imam Muhammad Ridho dengan Imam Ali Khulaul Qasam. Itu pas dimasukkan kata Harun Ar-Rasyid, besok pasti tinggal tulangnya. Sebulan harimau, Afrika kagak dikasih makan. Ada berapa harimau? Ada 100 harimau. Harimau jangankan 100 ekor, 1 ekor kagak dikasih makan sebulan ya. Pas pagi-pagi Harun Ar-Rasyid kaget melihat Al-Imam Muhammad Ar-Ridho masih utuh. Lalu dia berkata, kalau ngomongnya benar, ya benar Rasulullah, wahai anak Rasulullah. Kenapa binatang buas tidak mau memakan engkau? Al-Imam Muhammad Ar-Ridho berkata, Inna shiba la yahilu ayakala lahmal anbiya wa dzurriyyatih. Binatang buas tidak halal memakan daging para nabi dan keturunan. Nah, sekarang kalau ada Habib yang asli suruh masuk kandang harimau, mau dimakan harimau. Karena damuhu walamuhu, darah daging Rasulullah. Itu kenyataan. Al-Imam Muhammad Ar-Ridho sampai Harun Ar-Rasyid taubat, sampai Bani Alawi di masa Harun Ar-Rasyid dikasih hadiah, humusnya dikeluarin, taubat dari kefasikannya yang tadi membenci. Habaib disamain sama orang biasa. Orang yang doraka sama habaib sebelum mati disiksa dulu di dunia. Sebelum menghadapi siksa kubur di dunia ini sudah disiksa. Ajarnya udah pedih, mungkin suka lihat di medsos. Yang punya medsos. Itu belum masuk kubur. Nanti bangkit dari kubur, di sini ada logo. Kita bakal punya logo, dia punya Aisun min rahmatillah. Keluar, putus dari rahmat Allah. Orang di hari kiamat kalau bangkit dari kubur sudah putus dari rahmat Allah, masuknya kemana? Makanya pembenci habaib lihat, jangan ditunggu matinya, ajab dunianya aja lihat. Itu. Apalagi habaibnya rajin baca hijib nasor, udah. Allahumma syaddid sama'u barik jama'u maglil adadahu muharibun yanahu. Habib hijib baca hijib nasor langsung kurun waktu, mati satu, mati ngerempet. Iya, makanya nanti kalau pengen gitu berjabat. Awas, hati-hati. Kenapa? Mereka itu adalah zatun nuri Rasulullah, zat nur Nabi Muhammad SAW. Kalau kita
kita mau Ustadz berkat ya, sifat ilmu. Kalau gak nyantren mah dulu gak ada yang manggil Ustadz. Karena kita nyantren dulu atau belajar di kampung ada sifat ilmu yang manfaat, walaupun sedikit. Itu. Sedikit aja kita manfaat sedikit. Sama yang ngasih kemanfaatan ya sama guru yang dulu ngajarin kita alif-alifan kita lupain. Gak pernah jarah ke makamnya. Dan kita dulu ngajarin alif-alifan di situ. Sampai kita bisa ngerutuhin tumpeng. Karena ada gurunya tuh. Bisa ngurus mayat, nyolatin jenazah, ada gurunya semua. Kita lupain makamnya gak boleh jarah. Ini tambah gak berkah ilmunya. Itu karena keberkahan ilmu datangnya dari guru. Gitu. Maka man azaila ustadzihi wa izama talatuk wal syahadatu. Orang yang durhaka kepada gurunya, lihat kalau mati dia tidak akan diterima baca syahadatnya. Itu kalau bisa mah baik. Udah jelas bagi dari kubur punya logo aisun min rahmatillah, keluar daripada kasih sayang Allah kemana? Neraka. Di dunia sebelum mati dicabik-cabik. Itu orang sekarang ngomongnya aja udah konyol, kardus. Habaib nggak kesinggung, dibilang kardus saya aja marah. Kadal gurun. Rasulullah dianggap kadal gurun, apa buat pelecehan? Agama yang datangnya dari kadal gurun. Allah sampai berani ngomong begitu. Orang-orang fasik dan orang-orang munafik mengatakan kadrun, bahasa komunis dulu, saking benci sama para ulama. Para Julia nyebutnya kadrun. Quraisy Shihab nggak kesinggung sama Habib Lutfi. Kalau saya jadi Habib Lutfi udah marah. Termasuk Habib bilang kadrun nggak kesinggung, salah. Agama yang datangnya dari kadal gurun. Rasulullah dianggap kadal gurun. Aneh, cucu-cucunya nggak kesinggung. Biasa-biasa aja, harmonis sama yang menghinanya juga gitu. Saya suka tukang hasut lihat kenyataannya gitu. Itu ketika bahasa kadal gurun keluar udah panas banget saya. Nabi Muhammad udah nggak dipanggil manusia, dipanggil kan ada. Kalau Nabi Muhammad udah dipanggil kadal, gimana turunannya? Cecek apa? Dan aneh keturunannya nggak ada yang kesinggung, hanya Habib Rizik yang kesinggung. Yang lain yang dikasih duit harmonis baik. Itu Muhammad itu adalah pembawa agama. Beliau adalah kadal gurun. Allahu Akbar itu bahasa melecehkan Nabi. Itu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan menghina Nabi dan keturunannya. Kenapa keturunan akan turun laknat? Itu. Ngeri kita. Man qala, dan siapa saja orang yang baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kalau dalam arti raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau dari lisan Nabi enggak begitu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Wajabat lahul jannah. Orang yang membaca itu 3 kali wajib masuk surga. Bukan sunat lagi, wajib. 3 kali pagi. Raditu, aku ridho. Billahi, dengan Allah. Rabban sebagai itu. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Wa Muhammadin SAW rasulan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Orang yang baca ini 3 kali, ini hadisnya sahih, bukan abal-abal. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Nawawi tidak ada kata dhaif. Ini hadis sahih itu. Tidak ada penilaian dhaif. Sampai berkata para sahabat, ya Rasulullah, inna syari'al islami qad kasurat alayya. Pahabarni bisayin asbatat bihi. Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak aku pelajari. Coba ajari lagi aku syariat Islam paling untung ini. Maka kata Nabi,
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kata Nabi, wajabat lahul jannah. Orang yang baca itu wajib masuk ke surga. Kalau wajib kan enak. Kalau sunat repot. Ini wajib masuk ke surganya baca itu. Maka kalau kita perhatikan dari Ratibul Haddad itu banyak mengadopsi dari kitab Azkar An-Nawawi. Riwayat-riwayat wiridan dari Ratibul Haddad termasuk zikirnya kemarin. Nah, zikirnya itu jangan begini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir haram jadah. La ilaha illallah. Dua harakat la-nya. Kalau la-nya dua harakat berarti ilallahnya 3 harakat. Kalau la-nya 1 harakat, ilallahnya 2 harakat. Perhatikan zikir itu aja. Kita mau ngambil zikirnya apa masuk tarekat al-Idrusiyah apa tarekat al-Haddadiyah. Dari tarekat al-Idrusiyah karena dalam satu pandangan yang diluahkan oleh Muhammad Faqih Muqaddam dalam kitab Ilmu Nibras, bila mana tarekat di akhir zaman sudah pada bejat semua, maka berpegang teguhlah kepada tarekat Bani Alawi dengan baca ratib Al-Atas atau Al-Haddad Al-Idrusiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus 3 kali wasal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua-dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas itu tarekat yang diikuti. Al-Idrusiyah 3-3, Al-Haddad 2-2. Sadiliyah lihat 3-3, Qadiriyah 2-2 ke atas. Mengadopsi semua dari pemahaman Al-Imam Muhammad Faqih Muqaddam. Itu. Kalau satu-satu nggak tahu saya mazhabnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah dikira apa? Karena zikir memiliki 4 makna kemarin dibahas. Makna ma'bud, makna matlub, makna maksud. Satu lagi. Satu makna wujud. La ilaha illallah. Tiada yang wajib disembah melainkan wujud Allah. La ilaha illallah. Tiada yang wajib disembah melainkan Allah. Makna wujud, makna ma'bud. Ketiga, makna matlub, makna mencari. La ilaha illallah. Tiada yang wajib disembah melainkan yang dicari hanya Allah. Keempat, makna maksud. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang dimaksud melainkan Allah. Diterangkan dalam Azkar Nawawi, Rasulullah memaknai zikir dengan 4 makna tersebut. Kita mau mengambil makna yang satu, silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain makna ma'bud. Maknanya sama makna wujud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan wujud Allah. Itu yang jelas kita ngambil makna-makna. Jangan sampai dikir itu ngaco. Kalau tarikannya satu, la ilaha illallah, la-nya 2 harakat. Kalau la 2, illallah-nya 3 harakat. Tinggal mainin ini aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya 1 harakat, illallah-nya 2 harakat. Diwasal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak lagi kedengarannya. Coba kalau bacaannya harakatnya tidak jelas, suasananya tidak jelas. Illallah. Kalau kedengaran dari jauh, gitu kedengaran. Bukan zikir. Tinggal pakai panah.
Coba kalau zikirnya terapi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taklid kepada al-imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dua-dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taklid kepada 3 kali kepada al-imam Al-Atas Abdurrahman Al-Atas. Karena Al-Atas menjalankan taklid kepada Al-Idrusiyah 3-3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Thariqah mengambil dari kalimat la ilallah zikir 126. Silakan. Yang penting dalam ilmu zikirnya yang rapi. Karena Allah tidak akan menerima satu pekerjaan yang tidak rapi. Likuli syai'in tartibun, setiap sesuatu harus tertib. Jangan sampai zikir kita la ilallah, la ilallah, la ilallah. Kalau depan saya lempar tuh imam kalau gitu. Ya salah dalam hukum ilmu tajwidnya. La 2 harakat mad tabi'i ilallah, mad jaiz bisa 3, bisa 2. Itu illallah. Kalau berarti la ilaha illallah, 1 harakat itu berarti nutup bukan. La ilaha illallah. Pas tuh. Coba kalau ngukurnya la illallah, la illallah. Mana ngukurnya? Bingung ngukur harakatnya, kan ada ukuran. Kias qiraat di situ. Buat apa di ilmu tajwid? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi zikir